Sejak kecil, kita diajarkan untuk meragukan diri sendiri. Orang tua, guru, dan masyarakat mengajarkan bahwa ada aturan yang harus diikuti, bahwa ada orang lain yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika kita mempertanyakan sesuatu, kita seringkali mendapat jawaban seperti, begini memang seharusnya, atau ikuti saja, jangan banyak tanya. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan pola pikir bahwa kebenaran ada di luar diri kita, bahwa kita tidak cukup bijaksana untuk memutuskan sendiri. Ketika kita dewasa, pola ini berlanjut. Kita mencari validasi sebelum mengambil keputusan besar, takut salah langkah jika tidak mendapat persetujuan dari orang lain. Kita bertanya kepada teman sebelum memilih jalan karir, mengikuti tren tanpa mempertanyakan apakah itu benar-benar cocok untuk kita, dan membiarkan dunia mendikte apa yang seharusnya kita inginkan. Namun, ada paradoks di sini. Kita ingin percaya pada diri sendiri, tapi kita juga takut untuk melakukannya. Kenapa? Karena mempercayai diri berarti mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Itu berarti tidak bisa lagi menyalahkan orang lain jika terjadi kesalahan, tidak bisa bersembunyi di balik ekspektasi masyarakat, tidak bisa lagi mengatakan, aku hanya mengikuti yang lain. Ketakutan ini membuat kita terus bergantung pada dunia luar. Kita lebih percaya pada angka di media sosial daripada intuisi kita sendiri. Kita lebih yakin pada opini orang lain daripada mendengarkan suara hati kita. Ini bukan karena kita tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi karena kita telah diajarkan untuk mengabaikannya. Saat kita menyadari ini, kita bisa mulai bertanya, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup saya? Apakah saya hidup sesuai kata hati, atau hanya memenuhi harapan dunia? Jawaban atas pertanyaan ini adalah langkah pertama untuk kembali percaya pada diri sendiri. Di dalam diri setiap manusia, ada suara yang tenang namun kuat, suara hati. Itu bukan sekadar bisikan samar atau insting sesaat, melainkan kebijaksanaan terdalam yang selalu tahu apa yang benar bagi kita. Namun, ironisnya, suara ini sering diabaikan. Kita lebih sering mendengar kebisingan dunia dibandingkan mendengar diri sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa ada orang lain yang lebih tahu tentang hidup kita. Guru mengajari kita aturan, masyarakat menetapkan standar, dan keluarga menanamkan harapan. Kita belajar bahwa mengikuti jalan yang sudah ditentukan lebih aman daripada mengikuti kata hati. Lambat laun, suara hati kita semakin pelan, terkubur oleh rasa takut, ekspektasi, dan kebutuhan akan penerimaan. Tapi suara hati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kita berhenti dan mendengarkan. Ia hadir dalam bentuk firasat yang tak bisa dijelaskan, dalam rasa tidak nyaman ketika kita memilih jalan yang salah, dan dalam perasaan damai saat kita berada di jalur yang benar. Mengikuti intuisi seringkali terasa menakutkan, karena jalannya tidak selalu jelas. Dunia mengajarkan kita untuk memilih yang pasti dan aman, sementara intuisi membawa kita ke arah yang belum tentu dapat diterima oleh orang lain. Namun, disitulah letak keajaibannya. Intuisi tidak memandu kita menuju kenyamanan, tetapi menuju keaslian. Banyak orang yang mengabaikan suara hati karena takut tersesat. Padahal, tidak ada yang lebih menyesatkan daripada menjalani hidup yang tidak sesuai dengan diri sendiri. Ketika kita berani mendengarkan suara hati, kita mulai menemukan arah yang sejati. Kita berhenti mencari validasi eksternal dan mulai mempercayai kebijaksanaan yang sudah ada dalam diri. Jadi, kapan terakhir kali kita benar-benar mendengarkan diri sendiri? Kapan terakhir kali kita berhenti bertanya kepada dunia dan mulai bertanya kepada hati kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi awal dari perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih autentik. Kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang aman, memiliki pekerjaan tetap, tabungan yang cukup, mengikuti aturan sosial, semua ini dianggap sebagai tanda keberhasilan. Tapi apakah itu benar-benar keamanan, atau hanya ilusi yang kita yakini agar merasa nyaman? Alan Watts pernah berkata bahwa manusia begitu terobsesi mencari kepastian, padahal kehidupan sendiri adalah ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari.
Namun, alih-alih menerima ketidakpastian, kita berusaha mengendalikannya dengan membangun sistem yang tampak stabil. Pekerjaan, gelar, status sosial. Banyak orang mengikuti jalur yang telah ditentukan oleh masyarakat, bukan karena itu membuat mereka bahagia, tetapi karena takut melangkah keluar. Kita tetap berada di pekerjaan yang tidak kita cintai karena takut kehilangan pendapatan. Kita tetap menjalani hubungan yang tidak membahagiakan karena takut sendirian. Kita memilih jalan yang diterima orang lain meskipun hati kita mengatakan sebaliknya. Tapi apa harga dari semua ini? Kita mengorbankan kebebasan batin demi perasaan aman yang sebenarnya rapuh. Hidup bisa berubah dalam sekejap. Perusahaan bisa bangkrut, hubungan bisa berakhir, dan keadaan bisa berbalik kapan saja. Jadi, apakah kita benar-benar aman atau hanya tertidur dalam kenyamanan semu? Mengikuti kata hati seringkali terasa berisiko, tetapi risiko terbesar adalah menghabiskan hidup dalam kebohongan yang nyaman. Dunia mengajarkan bahwa kepastian membawa stabilitas, tetapi nyatanya kehidupan selalu bergerak, berubah, dan berkembang. Yang benar-benar memberi kita ketenangan bukanlah kepastian dari luar, tetapi keberanian untuk menerima ketidakpastian dengan hati terbuka. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana saya bisa merasa aman, melainkan, apakah saya hidup dengan kejujuran kepada diri sendiri, atau hanya berlindung di balik ilusi keamanan? Kita sering berpikir bahwa untuk menemukan kebenaran, kita harus belajar lebih banyak, membaca lebih banyak buku, mendengar lebih banyak nasihat, mencari lebih banyak jawaban di luar diri. Namun, bagaimana jika kebenaran bukan sesuatu yang harus kita pelajari, melainkan sesuatu yang harus kita lepaskan? Sejak kecil, kita diprogram dengan keyakinan yang tidak selalu berasal dari diri kita sendiri. Kita diberitahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kita tumbuh dengan ekspektasi masyarakat yang perlahan-lahan membentuk identitas kita. Tanpa sadar, kita menjadi produk dari dunia luar, bukan cerminan dari diri yang sejati. Inilah mengapa banyak orang kesulitan percaya pada diri sendiri, karena mereka hidup dengan suara orang lain di dalam kepala mereka. Mereka lebih mendengarkan guru, orang tua, budaya, dan media sosial dibanding mendengarkan intuisi mereka sendiri. Mereka diajarkan untuk mencari jawaban di luar, padahal kebijaksanaan sejati selalu ada di dalam. Proses unlearning bukan sekadar melupakan, tetapi membongkar segala yang tidak lagi selaras dengan diri kita. Ini berarti mempertanyakan kepercayaan yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Apakah kita benar-benar tidak cukup baik, atau itu hanya keyakinan yang ditanamkan sejak kecil? Apakah kesuksesan harus berarti mengikuti standar sosial, atau bisa berarti sesuatu yang lebih personal? Ketika kita mulai melepaskan lapisan-lapisan yang bukan milik kita, kita menemukan inti diri yang sejati. Kita berhenti mencari validasi eksternal dan mulai merasakan kedamaian dari dalam. Kita menyadari bahwa keraguan diri bukanlah sifat alami kita, itu adalah ilusi yang diwariskan oleh dunia. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus saya pelajari untuk percaya pada diri sendiri, tetapi apa yang harus saya lepaskan agar bisa kembali menjadi diri sendiri. Kita sering diajarkan bahwa hidup adalah perjuangan, bahwa kita harus berusaha keras, melawan arus, dan mengendalikan segala sesuatu agar berhasil. Namun, apa jadinya jika hidup bukan tentang perlawanan, tetapi tentang kepercayaan? Percaya pada diri sendiri bukan berarti kita selalu tahu segalanya atau tidak pernah ragu. Itu berarti kita berani mengambil langkah tanpa harus melihat seluruh jalan di depan. Ketika kita mulai mendengarkan intuisi kita, dunia tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kita taklukkan, tetapi sesuatu yang mengalir bersama kita. Pernahkah Anda mengalami momen ketika segalanya terasa selaras? Ketika keputusan datang dengan mudah, peluang muncul tanpa dipaksa, dan hidup terasa lebih ringan? Itulah tanda bahwa Anda telah masuk ke dalam aliran kehidupan. Aliran ini tidak muncul dari ketakutan atau kendali, tetapi dari keberanian untuk mempercayai diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita terus meragukan diri, hidup terasa berat.
Kita melawan arus, mencoba mengontrol setiap detail, dan memaksakan jalan yang sebenarnya tidak cocok untuk kita. Kita terjebak dalam kecemasan, takut membuat keputusan yang salah, hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Percaya pada diri sendiri adalah membiarkan hidup berjalan dengan ritmenya sendiri. Ini bukan tentang pasrah tanpa arah, tetapi tentang mengikuti dorongan batin yang membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika kita mulai mengalir dengan kehidupan, kita menyadari bahwa dunia di luar hanyalah cerminan dari dunia di dalam. Jika kita percaya pada diri sendiri, dunia akan merespons dengan cara yang mendukung keyakinan itu. Kesempatan muncul, orang-orang yang tepat hadir, dan segala sesuatu mulai terasa lebih masuk akal. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, bagaimana saya bisa mengendalikan hidup ini? Tetapi, bagaimana saya bisa lebih percaya dan mengalir dengannya? Dunia tidak pernah kehabisan suara yang ingin memberitahu kita bagaimana seharusnya hidup. Media sosial dipenuhi opini, berita, dan tren yang berubah setiap saat. Keluarga dan masyarakat memiliki ekspektasi tentang apa yang disebut sebagai kehidupan yang benar. Kita tumbuh dengan begitu banyak suara eksternal, hingga seringkali lupa mendengarkan suara yang paling penting, suara hati kita sendiri. Mengapa suara hati kita sering kalah? Karena dunia berbicara dengan lantang, sementara intuisi berbicara dengan lembut. Dunia menuntut kepastian, sementara intuisi seringkali mengarahkan kita ke jalan yang tak sepenuhnya terlihat. Dunia menawarkan validasi instan, sementara suara hati mengajarkan kesabaran. Alan Watts mengatakan bahwa tantangan terbesar bukanlah membuat dunia diam, tetapi memperkuat suara hati kita. Kita tidak bisa mengendalikan kebisingan eksternal, tetapi kita bisa memilih suara mana yang kita dengarkan. Lalu, bagaimana cara memperkuat suara hati? Pertama, kita perlu meluangkan waktu dalam keheningan. Di tengah jadwal yang sibuk dan notifikasi yang tak henti berdatangan, kita jarang memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar mendengarkan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah ruang di mana intuisi bisa muncul dengan lebih jelas. Kedua, kita harus belajar membedakan mana suara hati dan mana sekadar ketakutan atau pengaruh luar. Suara hati tidak berteriak atau memaksa, ia hadir dengan tenang, seperti bisikan yang dalam dan meyakinkan. Jika keputusan terasa dipenuhi kecemasan dan tekanan, kemungkinan besar itu bukan intuisi, melainkan suara dunia yang sudah kita internalisasi. Ketiga, kita perlu bertindak berdasarkan intuisi kita. Kepercayaan diri dibangun bukan hanya dengan mendengar suara hati, tetapi juga dengan mengikutinya. Setiap kali kita mengambil langkah berdasarkan intuisi, kita memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Dunia akan selalu berbicara, tapi apakah Anda akan terus mendengarkan semuanya, atau mulai mempercayai suara hati Anda sendiri? Kita hidup di dunia yang terus-menerus berisik. Dari suara notifikasi yang tak henti berbunyi, opini yang berseliweran di media sosial, hingga tuntutan dan ekspektasi yang datang dari berbagai arah. Di tengah semua ini, kapan terakhir kali Anda duduk dalam keheningan dan benar-benar mendengarkan diri sendiri? Banyak orang menghindari keheningan, bukan karena tidak ada waktu, tetapi karena takut. Takut menghadapi pikiran yang muncul ketika segala distraksi menghilang. Takut mendengar kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Dalam kebisingan, kita bisa mengalihkan diri dari pertanyaan-pertanyaan mendalam. Namun, dalam keheningan, kita dipaksa untuk jujur pada diri sendiri. Keheningan bukan sekadar absennya suara. Keheningan adalah ruang. Ruang di mana intuisi kita dapat berbicara tanpa gangguan. Ruang di mana kita bisa memahami perasaan yang selama ini tertutupi oleh kesibukan. Ruang di mana kita bisa melihat dengan jernih siapa diri kita sebenarnya, di luar tuntutan dan ekspektasi dunia. Saat kita berani memasuki keheningan, kita menyadari bahwa jawaban yang kita cari tidak pernah benar-benar ada di luar sana. Kita tidak butuh lebih banyak opini, lebih banyak validasi, atau lebih banyak kebisingan. Kita hanya perlu mendengarkan lebih dalam. Namun, menemukan keheningan bukan berarti melarikan diri dari dunia. Justru,
Ini adalah cara untuk kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih kuat. Ketika kita terbiasa dengan keheningan, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Kita lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih hadir dalam setiap momen, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Keheningan bukan musuh, ia adalah sahabat yang selalu ada, menunggu kita untuk kembali. Pertanyaannya adalah, beranikah Anda berhenti sejenak, melepaskan kebisingan dunia, dan mendengarkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh hati Anda? Dalam dunia yang bergerak cepat, kita sering menjalani hidup dalam mode autopilot, bereaksi tanpa berpikir, bekerja tanpa kesadaran penuh, dan mengejar sesuatu tanpa benar-benar tahu mengapa. Kita terlalu sibuk dengan masa depan yang belum tiba, atau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, sehingga jarang benar-benar hadir dalam momen ini. Mindfulness dan meditasi bukan hanya praktik, tetapi sebuah undangan untuk kembali ke rumah dalam diri sendiri. Saat kita melatih kesadaran penuh, kita belajar untuk benar-benar merasakan hidup, alih-alih sekadar melewatinya. Kita belajar untuk mendengar, melihat, dan menyadari apa yang selama ini tertutupi oleh kebisingan pikiran. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Ketika airnya keruh dan bergejolak, mustahil melihat ke dasarnya. Tapi ketika airnya diam, segala sesuatu menjadi lebih jelas. Begitu pula dengan pikiran kita. Ketika dipenuhi distraksi, kita sulit membedakan antara suara hati dan sekadar kebisingan dunia. Namun, dalam ketenangan, intuisi kita muncul dengan jernih. Meditasi tidak selalu berarti duduk bersila dalam keheningan. Meditasi adalah seni menyadari. Itu bisa terjadi saat kita menikmati secangkir teh dengan penuh perhatian, saat kita merasakan setiap langkah ketika berjalan, atau saat kita benar-benar mendengarkan seseorang tanpa tergesa-gesa merespons. Setiap momen bisa menjadi meditasi jika kita benar-benar hadir. Saat kita melatih mindfulness, sesuatu yang ajaib terjadi. Dunia tidak lagi terasa terlalu menuntut, karena kita tidak lagi terjebak dalam ilusi kesibukan. Kita berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai merespons hidup dengan lebih bijak. Kita mulai merasakan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang perlu dikendalikan, tetapi sesuatu yang perlu dialami sepenuhnya. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa diri kita sendiri. Maka bukankah lebih baik jika kita mulai berlatih untuk benar-benar mengenal dan memahami siapa diri kita? Mindfulness dan meditasi adalah kunci untuk kembali ke pusat diri, tempat di mana ketenangan sejati berada. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mendengarkan orang lain. Guru memberitahu apa yang benar, orang tua menentukan jalan terbaik, masyarakat menetapkan standar kesuksesan. Kita tumbuh dengan pandangan bahwa hidup harus mengikuti pola yang telah ditentukan. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan mendasar. Apakah Anda benar-benar mengendalikan hidup Anda sendiri? Banyak orang hidup dalam bayang-bayang ekspektasi. Mereka mengejar kesuksesan bukan karena itu yang mereka inginkan, tetapi karena itu yang dianggap benar oleh lingkungan. Mereka membuat keputusan berdasarkan ketakutan akan penolakan, bukan karena keyakinan pada diri sendiri. Tanpa sadar, mereka telah menyerahkan kemudi kehidupan kepada dunia luar. Namun, sampai kapan kita hidup dengan cara ini? Sampai kapan kita mengabaikan suara hati demi memenuhi standar orang lain? Jika terus seperti ini, kita hanya akan menjadi penumpang dalam hidup sendiri, mengikuti arus tanpa benar-benar tahu kemana kita ingin pergi. Kebebasan sejati bukan tentang melawan dunia, tetapi tentang berani memilih jalan sendiri. Ini bukan berarti kita menutup telinga terhadap saran atau pengalaman orang lain, tetapi kita harus tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam hidup kita. Kita boleh mendengarkan berbagai suara, tapi pada akhirnya pilihan tetap ada di tangan kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah jalan yang Anda tempuh saat ini benar-benar milik Anda? Apakah keputusan yang Anda buat berasal dari keyakinan pribadi, atau hanya karena takut mengecewakan orang lain? Jika Anda berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan hati, kemana Anda sebenarnya ingin pergi? Mengambil kendali hidup bukan berarti segalanya akan menjadi mudah. Akan ada keraguan,
tantangan, dan mungkin kritik dari orang-orang di sekitar. Tapi lebih baik menghadapi kesulitan di jalan yang kita pilih sendiri, daripada merasa kosong di jalur yang tidak pernah benar-benar kita inginkan. Hidup ini singkat, jangan biarkan orang lain menulis cerita Anda. Anda adalah penulisnya, sudah saatnya Anda berani mengambil alih kendali. Alam semesta tidak pernah ragu. Matahari terbit dan tenggelam tanpa mempertanyakan tugasnya. Hujan turun tanpa bertanya apakah ia akan diterima. Pohon tumbuh tanpa meminta izin. Segala sesuatu di alam bergerak dalam keseimbangan, mengikuti ritme yang telah tertanam di dalamnya. Namun, manusia seringkali berbeda. Kita ragu pada diri sendiri, mempertanyakan setiap langkah, dan mencari validasi dari luar sebelum berani bertindak. Kita merasa perlu memastikan segalanya sempurna sebelum memulai, takut akan ketidakpastian, seakan-akan hidup harus selalu bisa dikendalikan. Alan Watts mengajarkan bahwa manusia bukan entitas terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian darinya. Jika kita bisa percaya bahwa alam semesta memiliki keteraturan, bahwa musim berubah tepat pada waktunya, bahwa sungai mengalir ke laut tanpa tersesat, mengapa kita tidak bisa percaya bahwa hidup kita juga memiliki alurnya sendiri? Percaya pada diri sendiri bukan berarti selalu tahu jawabannya. Itu berarti berani melangkah meskipun jalannya belum terlihat jelas. Seperti burung yang melompat dari dahan tanpa meragukan sayapnya, kita pun bisa belajar untuk terbang dengan keyakinan. Ketika kita mulai mengikuti intuisi, dunia merespons. Kesempatan muncul di saat yang tepat. Orang-orang yang selaras dengan kita mulai hadir, dan kehidupan mengalir dengan lebih alami. Ini bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena kita telah berubah. Kita tidak lagi melawan arus, tetapi mengalir bersamanya. Percaya pada diri adalah percaya bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa seperti alam yang selalu menemukan jalannya, Anda pun akan menemukan jalan Anda. Jadi, berhentilah meragukan, berhentilah bertanya, apakah Anda cukup baik atau apakah Anda akan berhasil. Percayalah seperti alam mempercayai dirinya sendiri, dan biarkan hidup mengalir, membawa Anda ke tempat yang memang sudah menjadi milik Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.